Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hikmatun Istiqomah yang bertugas sebagai moderator mewakili kelompok saya. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ruth Triyanti Kurniasih, NIM 204840002, Jeng Retno Safitri 204840002, Amara Dwi Kartika 204840007, Triksi Pradina Wibowo 204840009. Topik yang akan kami bahas yaitu sediaan steril salep mata kloromfenikol 1%. Baiklah teman-teman, langsung kita mulai sesi pembukaan, diawali dari preformulasi zat aktif yang akan dipresentasikan oleh Ruth Triyanti Kurniasih. Saya persilahkan. Yang pertama yaitu preformulasi zat aktif. Salep mata kloramfenikol mengandung kloramfenikol C11H12Cl2 N2O5 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% dari jumlah yang tertera pada etiket. Berat molekul 323,13 C11H12Cl2 N2O5. Pemberian hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kekuningan, larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam, kelarut sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilenglikol, dalam aseton dan dalam etil asetat. Sterilisasi, filtrasi, pH 4,5 sampai 7,5. Penyimpanan dalam wadah tertutup, khasiat dan penggunaan antibiotika, stabilitas panas, stabil pada suhu 35 derajat Celcius dengan penambahan sodium metabisulfit dan disodium edetat. Umumnya stabil akan berkurang pada suhu 25 derajat Celcius. Menurut Reynolds tahun 1982, sediaan kloramfenikol stabil selama 2 tahun jika disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya, preformulasi zat tambah. Nama zat aktif adepslain atau yang disebut lemak bulu domba. Pemberian massa seperti lemak, lengket, warna kuning, dan bau khas. Kelarutannya tidak larut dalam air, dapat bercampur dengan air lebih kurang 2 kali. Beratnya agak suka larut dalam etanol dingin, lebih larut dalam etanol panas, mudah larut dalam ether dan dalam kloroform. Kemudian sterilisasi oven 150 derajat Celcius sampai 1 jam. Penyimpanan disimpan pada tempat yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan pada temperatur 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian khasiat dan penggunaannya, basis salep dan agen pengemulasi. Dan yang terakhir, stabilitas panas. Lanolion dapat disterilkan dengan sterilisasi panas kering pada suhu 150 derajat Celcius. Pada sediaan salep mata yang mengandung lanolin dapat menggunakan sterilisasi filtrasi atau dengan radiasi sinar gamma. Selanjutnya, preformulasi zat tambahan vaselin flavum atau vaselin kuning. Pemberiannya sering menunjukkan susunan hablur agak licin, tidak berwarna, tidak mempunyai rasa, terbakar dengan nyala terang, jika dilebur menghasilkan cairan yang tidak berfluoresensi. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan etanol. Sterilisasi menggunakan oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Penyimpanan disimpan pada tempat yang tertutup baik dan terlindungi dari cahaya. Khasiat dan penggunaan sebagai basis salep dan emolien. Formula yang digunakan, ambil kloramfenikol 0,9 gram, adepslain 0,99 gram, vaselin flavum 8,0919 gram, parafin cair 0,891 gram. Untuk perhitungan, dibuat salep mata kloramfenikol 1% sebanyak 2 sediaan dengan bobot masing-masing sediaan 10 gram. Kloramfenikol untuk 1 sediaan sama dengan 1%,
B per B kali 10 gram sama dengan 1 gram dibagi 100 gram kali 10 gram sama dengan 0,1 gram. Penambahan bobot 10% sama dengan 0,1 gram. 10% dikali 0,1 gram menghasilkan 0,11 gram. Untuk sediaan, 2 kali 0,11 gram sama dengan 0,22 gram. Basi salep, berat basi salep sama dengan 99% dikali 100 gram sama dengan 99 gram dibagi 100 gram dikali 10 gram sama dengan 9,9 gram. Selanjutnya, perhitungan. Basi salep yang digunakan terdiri dari adepselene atau lanolin, vaselin velum, dan parafin cair. 1. Adepselene diperlukan 10% B per B dari basi salep. Berat adepselene 10 gram per 100 gram kali 9,9 gram hasilnya 0,99 gram. Penambahan 10%, 0,99 gram ditambah 10% dikali 0,99 gram hasilnya 1,089 gram. Untuk dua sediaan, 2 kali 1,089 gram hasilnya 2,178 gram. Parafin cair diperlukan 10% B per B dari vaselin velum, pengganti 10% vaselin velum dengan parafin cair. Berat vaselin velum sebenarnya 90% B per B dari basi salep. Berat vaselin velum sebenarnya 90 gram per 100 gram kali 9,9 gram hasilnya 8,91 gram. Pengganti 10% B per B vaselin velum dengan parafin cair. Parafin cair 10 gram per 100 gram kali 8,91 gram sama dengan 0,891 gram. Penambahan 10%, 0,891 gram ditambah 10% dikali 0,891 gram hasilnya 0,981 gram. Untuk dua sediaan, 2 kali 0,981 gram hasilnya 1,9602 gram. Selanjutnya 3 yaitu vaselin flavum. Berat vaselin flavum sama dengan berat total basis dikurangin dari penjumlahan berat adepselanae dan ditambah parafin cair. 9,9 gram dikurangin 0,99 gram ditambah 0,891 gram sama dengan 9,9 gram dikurangin 1,881 gram sama dengan 8,019 gram. Penambahannya 10% yaitu 8,019 gram ditambah 10% dari 8,019 sama dengan 8,8209 gram. Untuk dua sediaan, dikali 2 yaitu 17,641 gram. Selanjutnya tabel penimbangan bahan. Yang pertama, klorevenikol, persentase 100%, fungsi sebagai zat aktif. Penimbangan yang pertama 0,11 gram. Yang kemudian penimbangan kedua 0,22 gram. Dan yang kedua adepselene 10%, fungsi sebagai basis lemak. Penimbangan yang pertama 1,089 gram. Dan yang kemudian penimbangan yang kedua 2,178 gram. Kemudian yang ketiga vaselin flavum, persentase 80,91%, fungsi sebagai basis hidrokarbon. Penimbangan yang pertama 8,8209 gram. Kemudian penimbangan yang kedua 17,6418 gram. Yang terakhir parafin cair, persentase 8,91% sebagai fungsi emulien. Penimbangan yang pertama 0,9801 gram. Kemudian penimbangan yang kedua 1,9602 gram.
Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Sterilisasi alat, penimbangan bahan. Basis salep diletakkan dalam cawan porselin yang dilapisi dengan kasa steril, kemudian dileburkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit, diaduk secara perlahan sampai basis meleleh sempurna. Kemudian zat aktif yaitu kloramfenikol digerus dalam mortir, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit basis salep yang sudah melebur sebelumnya, gerus sampai homogen. Campuran bahan ditimbang sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam pot salep, diberikan etiket bersama dengan brosur, sediaan dimasukkan ke dalam wadah sekunder. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dan cara sterilisasinya. Cawan porselin, cara sterilisasi dengan oven, suhunya 180 derajat sampai 30 menit. Pipet tetes, cara sterilisasi dengan autoklaf, suhunya 121 derajat selama 15 menit. Spatula logam, cara sterilisasinya dengan oven, suhunya 180 derajat selama 30 menit. Batang pengaduk, cara sterilisasinya dengan oven, suhunya 180 derajat selama 30 menit. Mortir dan stamper, cara sterilisasinya steril dengan alkohol 96 derajat dan pembakaran langsung autoklaf. Sudip, cara sterilisasinya dengan autoklaf, suhu 121 derajat sampai 15 menit. Kain kasa steril, cara sterilisasinya dengan autoklaf, suhu 121 derajat sampai 15 menit. Selanjutnya yaitu evaluasi fisika. Yang pertama adalah uji homogenitas, yaitu pengujian homogenitas sediaan salep yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan salep di atas permukaan kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen. Yang kedua yaitu uji daya sebar, dilakukan dengan cara mengambil sebanyak 0,5 gram salep mata kloramfenikol yang diletakkan di atas kertas grafik yang dilapisi plastik transparan, dibiarkan selama 1 menit, kemudian ditutup lagi dengan plastik yang diberi beban tertentu masing-masing 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan dibiarkan selama 60 detik. Pertambahan luas yang diberikan oleh sediaan tersebut dapat dihitung. Yang ketiga, uji daya lekat dengan cara mengambil sediaan sebanyak 0,25 gram yang diletakkan di antara dua gelas objek yang telah ditentukan. Kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Setelah itu, gelas objek dipasang pada alat tes. Alat tes yang diberikan beban 80 gram, kemudian dicatat waktu pelepasan salep dari objek tersebut. Selanjutnya, evaluasi kimia. Evaluasi kimia adalah penetapan kadar sejumlah salep mata yang ditimbang seksama setara dengan 10 mg kloramfenikol. Kemudian larutkan dalam 50 ml ether minyak tanah. Saring berturut-turut dengan 50 ml, 50 ml, 50 ml, dan 30 ml air. Kemudian kumpulkan sari atau encerkan dengan air secukupnya hingga 200,0 ml. Campurkan atau saring, kemudian buang 20 ml filter pertama. Encerkan 10,0 ml filter dengan air secukupnya hingga 50,0 ml. Ukurannya serapan 1 cm, larutan pada maksimum lebih kurang 270 Nm. Hitunglah kadar A atau yang disebut 1% 1 cm pada maksimum lebih kurang 278 Nm adalah 290 Nm. Evaluasi biologi uji mikroba. Untuk memperkirakan jumlah mikroba aerob
viabel di dalam semua jenis perbekalan farmasi, mulai dari bahan baku hingga sediaan jadi, dan untuk menyatakan perbekalan farmasi tersebut bebas dari spesimen mikroba tertentu. Spesimen uji biasanya terdiri dari Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella. Pengujian dilakukan dengan menambahkan 1 mili dari tidak kurang eceran 10 min akar 3 biakan mikroba berumur 24 jam kepada eceran pertama spesimen uji. Dalam dapar fosfat 7,2 media fluid soybean, kasein, bigas atau media fluid laktose medium, dan diuji sesuai prosedur. Kemudian bisa kita dapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu ada 5 macam jenis evaluasi. Yang pertama, uji organoleptis, yaitu warna, kekuningan, bau khas, bentuk semi solid, dengan kesimpulan memenuhi syarat. Kedua, uji homogenitas, sebaran partikel-partikel salep masih kurang homogen. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena masih terdapat butiran-butiran kasar. Yang ketiga, uji pH dengan pH sebesar 7,0 memenuhi syarat. Uji pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH meter. Kemudian untuk uji daya sebar, yang keempat itu ada 4 percobaan. Dari 4 percobaan itu bisa kita dapat 15,89 dibagi 4 sama dengan 3,973 cm. Berarti kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena kurang dari 5 atau sampai 7 cm. Kelima, uji daya lekat dari 3 percobaan. Waktu lekat salep rata-rata yaitu 1,33. Berarti kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena persyaratannya daya lekat salep yang baik tidak kurang dari 4 detik. Demikian diskusi kelompok kami. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.